Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Kali ini admin ingin berbagi sebuah cerita tentang latar belakang Ratu Balqis. Dia adalah putri dari seorang raja yang masyhur pada zamannya. Dan sebagian orang menganggap ia dari keturunan bangsa jin. Benarkah demikian? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan klik subscribe, like, komen, agar sobat selalu mendapatkan kisah-kisah terbaru dari Jagat Tauhid. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang kisah pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Namun, kita tidak akan membahas hal itu karena ada pembahasan lain yang lebih menarik dari kisah pertemuan itu, yaitu, apakah benar Ratu Balqis ini adalah makhluk manusia setengah jin? Ratu Balqis adalah ratu yang terkenal dari kerajaan Sabah. Ada banyak pendapat dari para sejarawan tentang letak kerajaan Sabah ini. Ada yang mengatakan berada di Arab Selatan, yaitu Yaman, tapi ada juga yang mengatakan kerajaan ini ada di Afrika, atau tepatnya di Ethiopia. Tapi ada juga pendapat yang berbeda. Pendapat itu datang dari Kiai Haji Fahmi Basyar. Dia mengklaim bahwa Candi Ratu Boko di Jogja adalah istana Ratu Balqis. Namun, pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa istana Ratu Balqis ada di Yaman, di daerah barat laut kota Ma'arif. Di lokasi itu ada reruntuhan bangunan yang menurut para sejarawan berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Ini sejalan dengan zaman keemasan kerajaan Sabah. Lalu, mengapa disebut kerajaan Sabah? Nama Sabah berasal dari nama raja pertamanya, yaitu Sabah bin Yasjib bin Ya'raib bin Katan. Imam Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi menceritakan dalam bukunya Faedah Al-Qadir. Sebelum Ratu Balqis lahir, ayahnya yang saat itu menjadi raja di kerajaan Sabah punya hobi yang aneh, yaitunya dia sangat suka berburu. Tujuan sang raja berburu bukan untuk mencari makan, tapi hanya untuk bersenang-senang saja. Suatu hari, ketika sang raja sedang berburu, saat di tengah hutan belantara, ia merasa sangat kehausan. Dari jauh, dia melihat sebuah gubuk tua, lalu raja pun menuju ke sana. Dia ingin meminta air minum dari pemilik gubuk itu. Setelah sang raja sampai di gubuk itu, dari dalam muncullah seorang kakek yang seakan sudah mengetahui kedatangan sang raja. Setelah menyapa si kakek, raja pun meminta air minum untuk melepas dahaganya. Si kakek itu segera memanggil putrinya agar menampilkan air minum buat tamu mereka. Tak berapa lama, dari dalam gubuk, keluarlah seorang perempuan yang sangat cantik rupawan. Parasnya seperti disinari cahaya bulan 14 hari, ia membawa gelas berisi air yang sejuk, yang mana gelas-gelasnya terbuat dari batu permata yang berkilauan. Raja pun terkagum-kagum, melihat kecantikan perempuan di hadapannya ini, dia merasa tertarik dan ingin menikahinya. Maka tanpa ragu, sang raja pun mengutarakan niatnya kepada si kakek, yang mana si kakek merupakan ayah dari perempuan yang cantik rupawan nan menawan. Tapi, sebelum ia menerima pinangan sang raja, ia pun memberitahukan sebuah rahasia. Ayah dari perempuan itu mengaku kepada sang raja bahwa mereka bukanlah dari bangsa manusia, tapi mereka adalah dari bangsa jin yang menguasai wilayah itu. Setelah mengetahui fakta yang mengejutkan itu, sang raja tampaknya tetap tidak bergeming dari niatnya semula.
Sang raja tidak keberatan, punya istri dari kalangan bangsa jin. Tak hanya itu, kakek tua itu juga masih punya satu syarat lagi. Yaitunya, bila nanti kelak telah menikah dengan anaknya, sang raja tidak boleh menanyakan apapun yang nanti dilakukan istrinya. Dan jika raja menanyai sesuatu yang dilakukan oleh istrinya, maka itu berarti talak baginya. Lebih jelasnya, jika suatu saat nanti ada tingkah laku istrinya yang ganjil, maka sang raja tidak boleh menanyakan alasannya. Jika sang raja menanyakan, maka itu akan menjadi akhir dari bahtera rumah tangga mereka. Karena sudah kadung cinta, apapun syaratnya, raja oke-oke saja. Singkat cerita, pesta pernikahan raja dengan putri jin itu pun dilangsungkan. Hari-hari berikutnya, mereka lalui dengan sukacita. Sampai akhirnya, mereka dikaruniai seorang anak lelaki. Sang raja sangat bahagia mengetahui anak yang lahir berkelamin laki-laki. Karena tentu saja suatu saat anak ini bisa menjadi penerus tahtanya kelak ketika sang raja telah tiada. Namun tanpa diketahui raja, anak lelaki itu dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui tentang hal itu, dia pun merasakan kesedihan yang mendalam. Tapi, di sebalik itu, dia tak berani menanyai istrinya tentang sebab mengapa anak itu dibunuh, karena jika sang raja menanyai sebab musababnya, maka berarti mereka harus bercerai. Akhirnya sang raja hanya bisa bungkam, diam dan menekan rasa ingin tahu yang berkecamuk di kepalanya. Beberapa tahun kemudian, istrinya kembali hamil dan melahirkan bayi perempuan yang cantik. Mereka memberi nama bayi itu Balkis. Syukurlah, anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh oleh permaisuri. Sang raja pun kelihatan senang, tapi juga gelisah. Kejadian beberapa tahun silam masih terbayang di pelupuk matanya. Suatu hari, sang raja pun tidak tahan lagi dengan rasa ingin tahunya. Dia menemui istrinya dan menanyai sebab apa dulu anak laki-laki mereka dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, seketika istrinya jadi sedih, karena sesuai dengan janji yang telah mereka sepakati, jika suaminya menanyai hal ganjil yang diperbuat istrinya, maka itu artinya talak atas pernikahan mereka. Saat itu juga dengan perasaan yang kacau, istrinya berkata, "Apakah ini balasanmu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu, karena membela dirimu. Sebenarnya, ayahku telah mengintip berita dari langit, dia telah mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu tumbuh dewasa, kelak dia akan membunuhmu. Dan ayahku juga telah mendapatkan kabar dari langit, tentang anak perempuan ini, dia mendengar bahwa malaikat banyak yang mengaguminya, dan banyak dari mereka yang menggambarkan kerajaannya kelak. Sesuai janjimu dulu, ini adalah perpisahan antara aku dan kamu." Lalu istri raja dari bangsa jin itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Ada versi lain dari asal-usul Ratu Balkis di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Di situ diceritakan tentang cerita asal-usul Ratu Balkis. Menurut kitab tersebut, ayah Ratu Balkis adalah seorang menteri di suatu kerajaan. Nah, raja dari kerajaan itu punya kebiasaan yang jelek, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk memuaskan nafsu bejat sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balkis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu, makanya dia memilih untuk tidak menikah karena khawatir jika dia punya seorang istri, maka sang raja pun akan memaksa istrinya itu untuk memuaskan nafsu jahat sang raja. Suatu hari, ketika si menteri ini sedang dalam perjalanan, dia kebetulan bertemu dengan seorang laki-laki yang asing. Kemudian laki-laki asing itu bertanya kepada si menteri,
"Wahai Tuan, apakah kau punya istri?" Kemudian menteri itu menjawab, "Aku tidak mau menikah selamanya. Karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya sendiri." Kemudian, laki-laki asing itu pun menjawab, "Jika engkau bersedia menikahi putriku, maka rajamu tidak akan pernah bisa memaksanya." Sang menteri pun menjawab, "Bagaimana mungkin, pasti raja akan tetap memaksanya." Lalu laki-laki asing ini berkata, "Sebenarnya kami adalah dari bangsa jin yang tidak bisa dipaksa oleh rajamu." Akhirnya, setelah tahu hal itu, maka sang menteri pun setuju untuk menikah dengan anak gadis pria asing itu. Alkisah, menikahlah sang menteri dengan putri dari laki-laki asing itu. Dan dari buah cinta mereka, lahirlah seorang bayi perempuan yang mereka namai Balkis. Cerita versi ketiga ada di buku Tafsir Ibnu Adil, yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balkis. Diceritakan di buku itu, ayah Balkis adalah seorang raja di Yaman, yang berasal dari keturunan mulia, Yarub bin Katan. Suatu hari, dia berkata kepada raja-raja di kerajaan tetangganya. Raja Yarub bin Katan berkata, "Tidak ada seorang pun dari kalian yang setara denganku." Karena kesombongannya itu, Raja Yarun bin Katan tidak mau menikah dengan putri dari raja-raja kerajaan tetangganya. Akhirnya, sang raja menikah dengan wanita dari kalangan bangsa jin, yang namanya Raihana binti Sakan. Lalu dari pernikahan mereka, terlahirlah seorang bayi perempuan, yang mereka namai Balkis. Ada lagi riwayat yang lain, yang menyebutkan tentang tanda bahwasanya Balkis adalah manusia setengah jin, yaitu ketika Balkis masuk ke istana Nabi Sulaiman. Dia sedikit menaikkan celananya, sampai terlihat kedua betisnya, karena Balkis mengira dia akan melewati kolam yang besar, padahal itu adalah lantai kaca. Nah, di saat itu, ada seorang ulama yang mengatakan, ketika Balkis menaikkan celananya itu, Nabi Sulaiman terkejut, karena melihat kedua betis dari Ratu Balkis berbulu, tidak seperti betis wanita biasanya. Ini menunjukkan bahwasanya, dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia melihat lantai istana itu, dia mengira kolam air yang besar dan dalam, lalu dia singkapkan kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin, terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Ada juga beberapa ahli tafsir yang berpendapat, lantai kaca itu dibuat Sulaiman khusus untuk menjamu Ratu Balkis, sekaligus untuk membuktikan, apakah benar apa yang dikatakan orang-orang, bahwa Ratu Kerajaan Saba itu adalah manusia setengah jin. Sebetulnya, masih ada beberapa versi cerita lainnya, tentang asal-usul Ratu Balkis. Cerita ini ada di dalam kitab-kitab para sejarawan. Seorang ulama terkenal dari Irak menyampaikan, di dalam kitab tafsirnya, yang bernama Ruhul Maani. Hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis termasuk dari kalangan jin adalah hadis yang lemah. Lalu cerita tentang pernikahan dengan bangsa jin, hanyalah dongeng yang tidak ada dalam Al-Quran,
maupun hadis yang sahih. Asisan Kiti, dalam kitab Adwaul Bayan, juga menyimpulkan secara lahiriah, hadits tentang orang tua Balqis adalah hadis yang dhaif. Demikian pula Atsar yang menceritakan sejarah mereka tidak memiliki landasan yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menolak pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, karena mereka dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki sifat yang berbeda juga. Manusia adalah berbentuk materi, sedangkan jin berbentuk spiritual. Manusia berasal dari tanah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-14, sedangkan jin diciptakan dari api, yang ada di Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Perbedaan itu tidak bisa dipersatukan dan tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Oke sobat, itulah pembahasan singkat kita tentang asal-usul Ratu Balqis. Jika sobat ada info lain tentang Ratu Balqis, silahkan tulis di komentar.